Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Berjumpa lagi dalam channel 3M Muhammad Maksudi Munib dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 8 semester 1. Yang mana dalam hal ini akan dijelaskan tentang akhlak tercela. Dalam Islam, perilaku yang baik disebut akhlak mahmudah. Sedangkan perilaku yang buruk disebut dengan akhlak madmumah. Maka hendaknya umat Islam selalu menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjauhi akhlak madmumah tercela. Dengan memiliki akhlak mahmudah, maka umat Islam akan mampu memilah dan memilih jalan yang akan diambil ke depannya. Jalan yang sesuai dengan ajaran Islam dan dirahmati oleh Allah. Namun, jika tidak menjauhi akhlak madmumah, akhlak tercela, seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan pertengkaran, maka kehidupannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena akhlak madmumah mampu membawa dan menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat Islam hendaknya mampu menjauhi akhlak madmumah dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya umat Islam mengetahui dan memahami tentang akhlak madmumah. Yang mana dalam bab 2 semester 1 untuk kelas 8 akan dijelaskan tentang akhlak tercela. Khamr atau minuman keras bukanlah minuman kedamaian. Minuman keras berjudi dan pertengkaran. Kita mulai pelajaran ini, kita mulai dengan berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Akhlak tercela. Sebagaimana firman yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa perilaku tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijanjikan neraka bagi orang yang mengamalkannya. Akhlak tercela adalah perilaku yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak tercela juga disebut akhlak madmumah. Akhlak tercela sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sifat tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan di dunia praktik. Di dunia, praktik perilaku tercela sangat banyak sekali kita temui dalam kehidupan nyata. Di antara perilaku tercela yang harus dihindari oleh umat Islam adalah minuman keras, berjudi, bertengkar. Dan ketiga akhlak tercela tersebut harus dihindari oleh umat Islam agar kita terhindar dari kebencian Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam bab 2 ini akan dijelaskan tentang A. Bentuk-bentuk akhlak tercela, dan B. Dampak buruk minuman atau dampak buruk akhlak tercela yang berupa minuman keras, judi, dan pertengkaran. A. Akhlak tercela. Yang mana? Yang pertama, 1. Minuman keras atau khamr. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, innama yuridu syaitan
Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr atau minuman keras dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat kepada Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Pada ayat tersebut jelas dijelaskan mengenai beberapa mudarat atau dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras atau khamr adalah minuman yang diharamkan oleh Allah karena minuman keras memiliki mudarat, mafsadah yang lebih banyak daripada manfaatnya. Selain pada itu, minuman-minuman keras juga merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, itulah mengkonsumsi minuman keras diharamkan dalam Islam seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Maidah tersebut di atas. Akhlak tercela minuman keras. Selain pada itu, yang diharamkan di dalam Islam apabila dikerjakan akan mendapat balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, bukan sebagai teman, karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Fatir, surah Fatir ayat 6. B. Bentuk akhlak tercela. A. Bentuk akhlak yang tercela kedua, yaitu berjudi atau maisir. Judi sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena judi merupakan perbuatan mengundi nasib atau mencari harta secara instan tanpa mau berusaha. Selain itu, judi merupakan perbuatan yang membuat manusia malas untuk bekerja, karena menjadikan penghasilan dari judi tersebut sebagai penghasilan utama. Jadi, judi juga dapat menyebabkan seorang mudah berbuat kejahatan atau kriminalitas, karena seorang akan melakukan apa saja untuk bisa berbuat berjudi. Selain itu, judi juga menyebabkan termasuk amalan setan, sehingga hendaknya setiap umat Islam meninggalkan amalan setan yang penuh dengan tipu daya. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, "Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyariyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syaitana awliya'a lilladzina la yu'minun." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, Nabi Adam dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. A. Bentuk akhlak tercela. 3. Pertengkaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Al-Maidah ayat 32. Pertengkaran. Setiap manusia pasti memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga sering dijumpai orang bertengkar, bahkan saling mencaci maki satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Semua itu dikarenakan tidak adanya kesadaran saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur untuk hidup rukun dalam bermasyarakat. Karena Islam sangat membenci kekerasan dan pertengkaran. Terlebih sama Muslim, pertengkaran merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, karena pertengkaran akan merusak hubungan sama saudara Muslim dan berakibat kerusakan di muka bumi. Selain ayat di atas, dampak pertengkaran juga dijelaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam yang berbunyi, Anil Barra bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'min bighairi haqqin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Barra bin Azib, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. B. Dampak buruk minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dampak yang didapatkan dari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran, ini segala macam bentuk perbuatan yang mengacu pada akhlak madmumah, maka akan berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, akhlak madmumah akan membuat seorang dalam kerugian, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Di antara kerugian itu akan mendapatkan siksa Allah di hari akhir, menciptakan perpecahan, mengerjakan larangan-larangan ajaran Islam, dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah, dan merenggangkan rasa persaudaraan di antara umat manusia, persaudaraan antar sesama. Negatif, ma'akumun najah wa taufik. Semoga bersama kalian kesuksesan dan pertolongan dari Allah untuk mengamalkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri, saya akan memberikan soal tentang bab 2. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Pertanyaan pertama, mengapa Allah melarang mengamalkan perilaku tercela? Pertanyaan kedua, tuliskan dalil dan dari hadis Rasulullah tentang larangan saling membunuh. Nomor 3, tuliskan Al-Quran Al-Maidah ayat 91 beserta tarjamahnya. Nomor 4, sebutkan dampak dari berjudi, mengkonsumsi khamr, serta pertengkaran. Nomor 5 yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk saling menghargai satu sama lain. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.